Belak-belakan, Kylian Mbappe ungkap keinginannya bermain di AC Milan. Kylian Mbappe memberikan jawaban yang mengejutkan mengenai kemungkinan klub yang akan dibelanya. Pemain Paris Saint-Germain itu tidak ragu-ragu menjawab mau bermain di AC Milan. Jawaban itu dilontarkan Mbappe saat menanggapi cepat pertanyaan seorang penggemar yang hadir di acara penghargaan FIFA The Best di Paris, Senin 27 Februari waktu setempat. Dalam sebuah cuplikan video, seorang penggemar meminta Mbappe untuk pindah ke Liga Italia. Pemain berusia 24 tahun itu menjawab hal itu mungkin saja terjadi dengan satu syarat wajib. Kalau saya pindah ke sana, maka pilihannya hanya ke AC Milan, ucap dia singkat. Mbappe pernah mengungkapkan pada tahun 2022 lalu bahwa dirinya memang menyukai Milan. Ketertarikan ini muncul sejak masih kecil karena pengaruh keluarganya. Koneksi saya dengan Milan bisa dibilang spesial. Waktu saya kecil, saya punya seorang nenek yang merupakan warga Italia dan saya sering menghabiskan waktu bersama keluarganya. Semuanya adalah fans Milan, ucap dia dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Saya harus berterima kasih kepada mereka. Saya akhirnya juga mendukung Rossoneri dan menonton banyak pertandingan Milan, imbuh dia. Tak hanya itu, jurnalis Gianluca Di Marzio juga mengungkapkan pertemanan Mbappe dengan Mike Maignan yang sangat erat. Keduanya adalah rekan di timnas Prancis tetapi beda klub. Maignan merupakan kiper utama Milan saat ini. Kedekatan Mbappe dan Maignan memunculkan benang merah terkait Milan. Sementara itu, Di Marzio menjelaskan bahwa transfer Mbappe ke Milan untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan akan sangat sulit terjadi. Kendalanya adalah masalah finansial. Saat ini tidak ada negosiasi yang terjadi sama sekali, katanya di Sky Sports. Rela kurangi gaji di AC Milan demi kontrak baru Rafael Leao. Zlatan Ibrahimovic masih kurangkah? Zlatan Ibrahimovic mengingatkan Rafael Leao untuk bertahan di AC Milan sebab ia telah berkorban dengan mengurangi gajinya supaya klub bisa memberikan kontrak baru kepada Leao. Pembahasan kontrak baru Leao jadi pusat perhatian di Milan. Rossoneri ingin memperpanjang masa bakti sang pemain yang akan habis pada akhir musim 2023-24. Durasi kontrak yang kurang lebih hanya tinggal setahun membuat banyak klub Eropa melirik situasi Leao. Milan mengambil sikap untuk tidak melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Keputusan Milan itu didukung oleh Ibrahimovic. Pemain yang baru saja pulih dari cedera panjangnya itu bahkan siap memberikan rumahnya sebagai bagian kontrak baru Leao. Namun yang jelas, tawaran itu hanya candaan dari Ibrahimovic. Ia juga bercanda soal pengurangan gaji supaya Leao mendapat kontrak baru yang lebih besar. Sesungguhnya, pengurangan gaji itu adalah kompensasi atas cedera panjang Ibrahimovic. Dengan pengurangan itu, Milan bersedia memperpanjang kontrak pemain berusia 41 tahun itu sampai akhir musim 2022-23. Saya kan sudah menurunkan gaji saya supaya dia bisa dapat lebih banyak uang. Saya saat ini seperti bermain secara gratis. Kalau memang dia mau rumah saya, maka saya akan berikan kepadanya, katanya dengan nada candaan kepada DAZN. Gaji adalah masalah paling mendasar kontrak baru Leao berlarut-larut. Milan berkali-kali menegaskan tidak bisa menerima permintaan gaji sang pemain yang dianggap terlalu tinggi. Kini Milan mulai longgar. Rossoneri tampaknya bersedia memberikan nilai gaji yang lebih besar dari biasanya. Menurut laporan Milan News, Milan akan menawarkan gaji antara 7 hingga 7,5 juta euro. Jumlah itu adalah yang tertinggi di antara pemain Milan lainnya dan ada kenaikan berkali-kali lipat dari gaji awal Leao. Milan dan Leao juga akan membahas soal klausul pelepasan. Saat ini klausul pelepasan Leao adalah 150 juta euro. Milan berniat mempertahankan klausul tersebut, pihak Leao menolak. Mereka meminta untuk menurunkan klausul tersebut di angka 100 juta euro. Milan belum memberikan kepastian.
Rafael Leao, tampaknya persaingan di Serie A terlalu mudah buat saya. Striker AC Milan Rafael Leao bicara tentang persaingan dan hal-hal menarik yang ditemuinya selama berada di Milan. Leao anggap Serie A terlalu mudah. Dalam sebuah video yang diposting di YouTube toko sepatu Kick Game di Milan, Rafael Leao bicara tentang peta persaingan di Serie A. Menurutnya, liga ini terlalu mudah. Tentu saja ini pernyataan bercanda untuk menghangatkan situasi. Tampaknya, ya, saya bermain di Serie A dan sebelumnya di Prancis, tahun pertama sangat sulit. Mereka datang dengan keras, tapi kemudian dengan beberapa keterampilan saya bisa beradaptasi. Ketika Anda lebih cepat, Anda bisa menciptakan dan membuat perbedaan. Tahun kedua jauh lebih baik dan kemudian saya tumbuh. Saya harus menunjukkan kepada dunia apa yang bisa saya lakukan di atas lapangan dan di luar lapangan. Wawancara yang dipandu oleh presenter TV Craig Mitch tersebut membahas berbagai topik, baik di lapangan maupun di luar lapangan, termasuk kesan sang pemain dengan London, kota yang akan disinggahinya untuk kedua kalinya. Saya tidak suka cuaca. Itu kali pertama saya ke London, saya pergi berbelanja. Namun untuk saat ini, saya fokus pada Milan dan kota itu sendiri. Hal-hal favorit saya tentang kota ini, Duomo, belanja, klub, makanan. Striker Portugal ini telah mencetak 36 gol dalam 147 penampilan bersama Rossoneri dan dinobatkan sebagai pemain terbaik musim 2021-22 dalam kemenangan gelar pertama AC Milan dalam lebih dari 1 dekade. Lawan Fiorentina dan Tottenham, Stefano Pioli pimpin operasi Big Ben. Pelatih AC Milan Stefano Pioli akan merotasi skuadnya menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Tottenham Hotspur di London. Rossoneri telah meraih 4 kemenangan berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya di musim ini. Selanjutnya mereka akan pergi menuju Florence untuk menghadapi Fiorentina di Stadio Franchi akhir pekan ini. 4 hari setelahnya, AC Milan akan melakukan perjalanan menuju London untuk menghadapi Tottenham Hotspur dalam pertandingan penentuan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Menurut La Gazzetta dello Sport, Pioli menyebut 2 pertandingan tersebut sebagai operasi Big Ben, di mana sang pelatih akan melakukan beberapa rotasi penting. Rade Krunic dan Rafael Leao akan disimpan di bangku cadangan saat melawan tim Tuskens, sehingga mereka bisa fokus untuk melawan Spurs. Ante Rebic difavoritkan untuk mengganti Leao di Florence. Olivier Giroud juga bisa istirahat dalam pertandingan Serie A mendatang. Sebagai penggantinya, Pioli akan memainkan Zlatan Ibrahimovic atau Divock Origi. Charles de Ketelaere juga bisa memulai di Florence dengan Brahim Diaz di bangku cadangan. David Calabria dan Ismail Bennacer diharapkan akan berlatih dengan tim pada hari Rabu dan tersedia di Stadio Franchi pada akhir pekan nanti. Masih belum jelas apakah pemain internasional Algeria tersebut akan memulai pertandingan Serie A berikutnya. Namun Stefano Pioli sudah menyiapkan Astor Franks, Thomas Pobega, atau Timo Bakayoko sebagai partner Sandro Tonali di lini tengah. Sementara itu, Fikayo Tomori atau Malick Thiaw bisa istirahat di Stadio Franchi dengan Simon Kjaer memulai dalam skema 3 back sejajar.